Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada, Shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah dalam ibadah minggu secara online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki penutupan bulan kebangsaan tahun 2021. Bacaan sabda terambil dari Injil Markus 7 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 14-15 dan dilanjutkan ayat 21-23 dengan tema hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Agus Haryanto, STH Min. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 5, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan menyiapkan hati untuk masuk ibadah ini. Mari kita bersama memasuki suasana ibadah. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tema ibadah hari ini mengajak dan mengingatkan kita agar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sikap hidup yang benar. Marilah kita datang kepada-Nya, sujud menyembah dan memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan Terpujilah Allah dari nyanyian Kidung Baru 3, bait 1 dan 3. Hikmat-Nya besar, begitu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 yang demikian sabdanya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan agar senantiasa beribadah dengan benar, yaitu dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Namun seringkali kita belum menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan bahkan seringkali hidup kita masih dipenuhi dengan kebencian, caci maki, akar kepahitan, kesombongan, dan keangkuhan. Atas segala dosa dan keterbatasan kita tersebut, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah roh dan kebenaran. Setiap orang yang datang dan menyembah kepadamu haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Namun sebagai anak-anak-Mu, seringkali hati kami dipenuhi kebencian, caci maki, akar kepahitan, kesombongan, dan keangkuhan. Atas segala dosa dan pelanggaran kami ini, kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan perbaruilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Para pendengar dan jemaat terkasih, setiap kita yang menyesali dosa-dosa kita dan menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 yang demikian sabda Tuhan. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait yang pertama dan kedua, Betapa Indah Harinya. Alangkah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar, mari kita mohon berkat Tuhan sebelum kita menerima berkat-Nya melalui firman-Nya. Mari kita mohon berkat di dalam doa. Sungguh kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan di dalam ibadah ini Engkau berkati kami juga dengan firman yang kami dengar dan renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari jahat Tuhan, bersabdalah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Para pendengar dan jemaat terkasih, kita akan bersama memperhatikan bagian sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15 dan ayat 21 sampai dengan 23. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian sabdanya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-murid-Mu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ayat 14 sampai 15-nya demikian. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para pendengar jemaat terkasih, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar tadi diberi tema hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan tema kita ini, kita diajak untuk kemudian melihat bahwa ibadah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menghayati relasi dengan Tuhan. Bahkan sesungguhnya ibadah ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan
Selama ini apakah kita sudah sungguh menghayati ibadah kita dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Kalau belum, lantas ibadah kita selama ini untuk apa? Untuk siapa? Mari kita temukan jawabannya dari bacaan kita. Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Di ayat 1 sampai dengan 4 diceritakan kepada kita serombongan orang Farisi dan beberapa orang ahli Taurat datang kepada Yesus. Rupanya di Yerusalem orang-orang sangat gelisah mendengar meluasnya pekerjaan Yesus. Yesus makin dikenal oleh banyak orang. Orang Farisi di Yerusalem memutuskan untuk melakukan segala usaha untuk mencari kesalahan Yesus agar dia bisa dihukum, dia dibunuh. Kesalahan itu dikaitkan dengan hukum Taurat. Yesus tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang oleh orang Farisi mereka anggap sebagai sesuatu yang penting, yaitu tentang membasuh tangan sebelum makan. Dan mereka menemukan dan melihat para murid yang tidak membasuh tangan sebelum mereka makan. Tapi Yesus membasuh tangan sebelum makan. Karena memang Yesus menyukai kebersihan. Tetapi itu tidak menjadi syarat bagi kehidupan agama. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi menghayati bahwa dalam hidup ini harus taat pada hukum Taurat, sehingga orang-orang Farisi itu memberati hidup penganut-penganutnya dengan beribu peraturan-peraturan. Di antaranya adalah membasuh tangan, membasuh buli-buli, cawan, dan perkakas-perkakas tembaga yang merupakan warisan adat istiadat nenek moyang mereka, yang harus diajarkan oleh para rabi kepada murid-muridnya berkaitan dengan melakukan peraturan-peraturan itu secara cermat dan terus-menerus harus diajarkan. Nah, karena itu mereka bertanya pada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat atau tradisi lisan nenek moyang mereka yang sering disebut dengan halakah, tetapi makan dengan tangan najis? Mendengar pertanyaan itu, maka Yesus segera mengerti bahwa yang diperkarakan oleh mereka itu adalah tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Tradisi-tradisi lisan, dan sesungguhnya mereka kaitkan itu dengan kekudusan yang berbeda jauh. Dan Yesus tidak mau membahas tentang hal itu, khususnya kaitan dengan pembasuhan tangan, karena pertanyaan itu tidak dianggap penting. Yesus sengaja mengutip perkataan Yesaya dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Kata Nabi Yesaya bahwa Yesus mengatakan dengan terang-terangan menunjukkan kesalahan orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai peraturan-peraturan yang baik, tetapi hati mereka berpaling dari Allah. Nah, di ayat 14, 15, dan 21 sampai 23, Yesus kemudian memanggil banyak orang dan berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maksud Yesus adalah orang-orang Farisi takut kalau mereka najis jika mereka sekali lupa membasuh tangannya. Tapi membasuh tidak berarti apa yang mereka lakukan itu terlepas dengan kehidupan rohani mereka. Karena sesungguhnya membasuh tangan tidak ada hubungannya dengan soal kekudusan. Dan itu semata-mata hanya kaitan dengan kebersihan saja. Padahal orang Farisi sendiri lupa bahwa mereka selalu menajiskan hatinya dengan kata-katanya. Segala perkataannya yang jahat, yang cemburu, yang menghujat Allah, itulah yang menajiskan mereka. Dari dalam hati mereka, mereka membinasakan orang
Seorang yang najis karena makan tidak membasuh tangan. Kemudian perbuatan-perbuatan yang nampak mereka lihat. Sementara segala pikiran yang keluar dari hatinya itu yang sesungguhnya itu yang paling penting, yaitu tentang pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kelicikan, dan itu yang nampak jelas dalam kehidupan orang-orang Farisi dan hujat yang sungguh menajiskan. Artinya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka hidup tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Jemaat kasih dan para pendengar, rumit memang, tetapi kenyataan yang ada dalam kehidupan orang Yahudi pada waktu itu sesungguhnya bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Sehingga kemudian kita tidak menyadari bahwa hidup ibadah kita itu terganggu. Hidup ibadah kita itu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana agar kemudian hidup ibadah kita itu sungguh dengan pada Tuhan? Tidak terjebak pada Taurat-Taurat yang sering kita khususkan, bahkan dipuja-puja, mengalahkan pemujaan kita kepada Tuhan. Ada dua hal penting yang seharusnya menjadi catatan kita dan kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama, Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Maksudnya adalah aturan-aturan keagamaan, ibadah-ibadah kita ini seharusnya menolong kita untuk kemudian bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian aturan-aturan yang ada membatasi kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, sejauh mana kita bisa menolong jemaat melalui pelayanan yang kita lakukan, membuat jemaat bisa merasakan berjumpa dengan Allah. Bisa dibayangkan kalau ibadah-ibadah kita online seperti sekarang ini, bagaimana jemaat bisa menghayati. Godaannya itu kan kalau ibadah online itu kan bisa disambi macam-macam ya. Bisa disambi masak, bisa disambi ngisi TTS, bisa disambi ngobrol, bisa disambi ngopi dan sebagainya. Enggak fokus ya, enggak sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana agar kemudian ibadah-ibadah online kita kemudian membuat orang kemudian bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Pelayanan yang kita lakukan itu bisa membuat orang merasa terhubung dengan Allah. Apakah melalui kunjungan online, apakah melalui persekutuan doa, apakah melalui renungan-renungan yang kita buat, yang kemudian didengarkan oleh jemaat. Nah, bagaimana kemudian ibadah itu menjadi sarana kita untuk kemudian semakin dekat dan bisa merasakan persekutuan kita dengan Tuhan. Maka memang ibadah memang harus diatur dengan baik. Jangan sampai aturan-aturan ibadah yang dibuat justru membuat kita jauh dari Tuhan. Orang kemudian merasa fobi, merasa berat dengan aturan-aturan yang ada. Seperti pada waktu yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Mereka terlalu berat dengan tugas-tugas, dengan aturan keagamaan yang justru dia menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yang keluar dari manusia memuliakan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi sebaliknya, yang keluar justru membuat najis. Najis itu dalam kamus umum kita itu artinya kotor, menjijikkan, tidak layak untuk manusia. Bagaimana kemudian apa yang keluar dari kata-kata kita, perbuatan kita, tindakan kita menjadikan Tuhan dimuliakan, menjadikan kita memuji Tuhan, membuat kita kemudian bisa merasakan ini bagian dari sembahku kepada Tuhan. Saya paham ketika sekarang ini kita di masa pandemi sekarang ini ya, kita tergoda untuk mengeluh, tergoda untuk kemudian mengumpat, tergoda untuk menyalahkan karena ada perubahan-perubahan mendasar yang kita hadapi. Ada banyak orang, bahkan hampir semua orang mengalami kesulitan ekonomi. Hambatan untuk bekerja, hambatan untuk sekolah, untuk kuliah dan beraktivitas bermacam-macam.
Nah, bagaimana kemudian kita diingatkan agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Misalnya ketika kita mau beribadah, sementara ibadah kita masih online, kemudian yuk kita ibadah menghadap Tuhan, kita seperti ibadah di gereja ya, jangan kemudian pakaian sak kecekele gitu ya. Saya di rumah kalau ibadah ya pakai baju ya, pakai celana gitu. Saya nggak boleh pakai sarung kalau pas mengerjakan pekerjaan sambil santai bisa, tapi kalau ibadah ya seperti kita ibadah biasa offline, karena sikap kita itu akan menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Dengan pakaian yang seperti ibadah itu membuat kita kemudian suasana kita akan terbangun. Ketika kita sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bagaimana kita kemudian juga bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini, agar kemudian kami bisa berhemat, agar kami bisa kreatif, agar kami bisa berinovasi dan sebagainya. Karena setiap hal yang Tuhan berikan pada kita itu pasti punya maksud baik, meskipun kenyataan yang kita terima tidak baik. Tapi apapun yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dan kita lakukan sesungguhnya menjadi bagian dari ibadah kita, sehingga menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat terkasih dan para pendengar, hidup kita sungguh harus menunjukkan ibadah kepada Tuhan. Dan godaan-godaan yang kita temukan betapa tidak mudah untuk kita lewati. Maka biarlah kita belajar di pengalaman orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi, untuk kemudian menyadari ibadah kita itu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan pada hal yang lain yang justru membuat kita jauh dari Tuhan. Terus berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih, kita akan menyatukan hati, kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami kembali betapa kami sering tidak menunjukkan kesungguhan kami dalam beribadah kepadamu. Berbagai godaan sering menggoda kami, terlebih dalam ibadah nyata kehidupan kami sehari-hari. Bapa, bila kami boleh belajar dari pengalaman orang-orang Farisi yang tidak dengan tulus beribadah kepadamu, lebih beribadah kepada aturan-aturan manusia. Tolong kami Tuhan, di tengah situasi sekarang ini kami juga tidak tergoda untuk kemudian putus asa, tapi terus berharap dan bersandar kepadamu melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami juga ingat dan menyerahkan kepadamu untuk pemerintahan negara kami, yang terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berbagai upaya sudah dilakukan, dan Tuhan kami yakin Engkau berkenan memberkati upaya-upaya itu, sehingga menjadi jalan berkat bagi kami semua agar kami dapat segera terbebas dari virus corona,
Demikian juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Memberkat-Mu untuk pemerintahan negara kami yang juga sedang berjuang untuk mengatasi berbagai pergumulan kami sebagai bangsa. Bapak pimpin dan berkati Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada, untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai penyakit, berbagai tindak kejahatan dan pergumulan yang lainnya, agar kami tetap tegak berdiri sebagai bangsa di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bahkan kami juga berjuang untuk wujudkan cita-cita negara kami. Bapak kami juga berkat-Mu untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depan mereka, yang mereka sedang tekun belajar dalam studi mereka, baik yang sekolah maupun yang kuliah. Bapak berikan hikmat, kekuatan, semangat, agar mereka tidak pantang menyerah, meskipun mereka harus melakukan proses belajar mengajar melalui daring. Bapak, Tuhan mampukan mereka, agar mereka juga boleh menemukan ilmu bagi bekal masa depan mereka nantinya. Bapak berkati juga untuk saudara kami yang menderita sakit. Bapak, kiranya Engkau benar memberkati saudara kami ini, agar melalui setiap upaya yang dilakukan oleh keluarga menjadi dalam berkat, sehingga mereka disembuhkan dari sakit yang diderita, dan Engkau pulihkan kembali, sehingga dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari dalam naungan kasih dan berkat-Mu saja. Memberkati juga untuk para orang tua kami yang telah lanjut usia, yang merasakan berbagai keterbatasan dalam hidupnya. Bapak berikan semangat bagi mereka untuk kemudian terus menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya untuk mendukungnya dengan penuh sukacita, memberikan semangat bagi para orang tua kami. Memberkati juga Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan bersama kami, yang Engkau berikan tambah usia 1 tahun, yang dalam hari Minggu ini berulang tahun kelahiran. Bapa, sertai mereka agar mereka semakin bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dalam setiap bagian kehidupannya. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang dalam hari Minggu ini berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih Kristus nyata di depan keluarga-keluarga ini, agar mereka semakin bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan Engkau berkati mereka menjadi teladan bagi keluarga lain di mana Engkau tempatkan keluarga ini. Berkati juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus berjuang untuk senantiasa menguatkan iman jemaat di tengah-tengah pandemi ini. Khususnya jemaat Tuhan di GKJ Ndemaijo dan Sanggrahan. Berkat untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia, tim, dan majelis gerejamu, agar kami boleh bersama wujudkan panggilan-Mu melalui berbagai program kegiatan pelayanan yang sementara ini masih terbatas. Biar menjadi bekal bagi kami untuk semakin dikuatkan, ditumbuhkan iman kami, dan kami dimampukan untuk boleh berproses menjadi semakin dewasa sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kiranya Engkau juga benar mendengar permohonan kami semua yang ikuti ibadah ini, dan pilihannya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini. Dan mohon ampun Tuhan kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semuanya dalam berkat anugerah-Mu saja, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan menghaturkan persembahan yang didasarkan pada sabdanya dari kitab Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, persembahan kita pada hari ini kita baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan, ucap syukur, perpuluhan, pembangunan rumah pendeta emeritus maupun persembahan yang lainnya dapat diaturkan di gereja di tempat yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Ndemaijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas pekerjaan
Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semua berkat yang kami terima adalah bukti akan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami bersama jemaat-Mu hendak menghaturkan persembahan. Bapa, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, Engkau sudi menerima dan menyucikannya, sehingga layak di hadapan-Mu, dan berguna bagi pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Jika dalam kami menghaturkan persembahan terdapat dosa dan kesalahan, kiranya Engkau sendiri yang mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil dan mengutus kita agar senantiasa sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya dengan sikap hidup yang benar. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai bentuk kesanggupan kita menerima pengutusan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu?
Terima kasih dan para pendengar, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita dipanggil untuk senantiasa menghayati kehidupan kita agar kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita dengan penuh kesungguhan. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang telah memberikan hidup di dalam Yesus Kristus, yang oleh pengorbanannya mendatangkan damai sejahtera kepada saudara, dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Mari kita hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan dengan hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 412 bait 1. Tuntun aku Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.